Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ulia Atiko. Saya dari Program Studi Psikologi Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Gambaran Pengalaman Mahasiswa yang Terjebak dalam Toxic Friendship, Studi Fenomenologi, dengan dosen pembimbing Bapak Hardiansyah, MPSI Psikolog. Memasuki latar belakang, pertemanan merupakan relasi sosial yang berperan penting dalam pembentukan identitas, nilai, dan kesejahteraan psikologis individu pada fase dewasa awal. Namun, relasi pertemanan tidak selalu berkembang secara sehat. Pada beberapa kondisi, pertemanan dapat berubah menjadi toxic friendship, yaitu hubungan yang ditandai pola interaksi manipulatif, dominatif, dominatif, serta pengabaian terhadap kebutuhan emosional. Hubungan pertemanan yang bersifat toksik diketahui berkaitan dengan meningkatnya stres psikologis, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa sekitar 60% remaja dilaporkan pernah mengalami pertemanan yang merugikan secara emosional. Meskipun dampaknya cukup serius, banyak individu yang tetap bertahan dalam relasi tersebut karena adanya ikatan emosional dan rasa takut kehilangan hubungan sosial. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas bentuk perilaku dan dampak toxic friendship, sementara pengalaman subjektif individu yang mengalaminya belum banyak dikaji secara mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggali pengalaman mahasiswa yang terjebak dalam toxic friendship secara lebih mendalam. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran pengalaman individu yang terjebak dalam toxic friendship. Lalu yang kedua, bagaimana pengalaman toxic friendship mempengaruhi kehidupan individu saat ini. Lalu yang ketiga, bagaimana individu memaknai pengalaman toxic friendship yang dialami. Sejalan dengan itu, penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengalaman individu saat terjebak dalam toxic friendship. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengalaman toxic friendship terhadap kehidupan individu saat ini. Lalu yang ketiga, untuk memahami bagaimana individu memaknai pengalaman toxic friendship yang telah dialami. Lalu selanjutnya, ada kerangka teoritis. Mahasiswa dipahami sebagai individu yang sedang menjalani proses pendidikan tinggi secara resmi di perguruan tinggi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan individu terjebak dalam toxic friendship antara lain rendahnya rasa percaya diri, tantangan dalam membangun keakraban, kesulitan memahami isyarat sosial, kondisi depresi, serta faktor kepribadian. Pertemanan umumnya mulai terbentuk sejak masa sekolah, ketika kebutuhan untuk diterima cukup tinggi, namun kemampuan menilai hubungan yang sehat belum sepenuhnya berkembang. Pengalaman relasi yang menyakitkan pada masa tersebut dapat meninggalkan luka emosional hingga masa perkuliahan. Memasuki lingkungan kampus, sebagian mahasiswa cenderung membangun kelekatan secara cepat meskipun disertai rasa tidak nyaman. Toxic friendship berkembang secara perlahan melalui hubungan yang tidak seimbang dan kecenderungan individu untuk terus mengalah. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan emosional dan motivasi akademik, bahkan dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa kesulitan membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Toxic friendship tersendiri dipahami sebagai hubungan pertemanan yang tidak sehat, di mana satu pihak diuntungkan secara sepihak, sementara pihak lain merasa dirugikan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman subjektif mahasiswa serta makna yang mereka berikan terhadap pengalaman toxic friendship. Data penelitian diperoleh dari pengalaman subjek secara langsung dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Lalu, yang kedua ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif di Kota Samarinda yang pernah atau sedang mengalami toxic friendship dan berada pada posisi sebagai pihak yang terdampak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Lalu yang ketiga, ada pengumpulan dan analisa data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi struktur dan observasi non-partisipasif. Data yang dikumpul Data yang dikumpulkan mencakup aspek verbal dan nonverbal. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh subjek mengalami pola pertemanan yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak cenderung lebih dominan. Subjek berada pada posisi yang lebih sering mengalah, menyesuaikan diri, dan berkorban. Sementara temannya menunjukkan perilaku yang menyakitkan, seperti sindiran, manipulasi, hingga pengucilan. Hubungan tersebut terasa menekan dan menimbulkan ketidaknyamanan emosional secara terus-menerus. Kesadaran bahwa hubungan yang dijalani bersifat toksik umumnya muncul setelah subjek mengalami tekanan emosional yang terus-menerus. Dampak yang dirasakan terutama pada aspek psikologis seperti stres, kecemasan, dan luka emosional. Selain itu, subjek juga mengalami dampak sosial emosional berupa kecenderungan menarik diri, selain itu kesulitan membangun kepercayaan, serta pada sebagian subjek berdampak pada menurunnya konsentrasi dan fokus akademik. Setelah berhasil keluar dari toxic friendship, subjek merasakan kelegaan dan kebebasan secara emosional. Pengalaman tersebut kemudian dimaknai sebagai proses pembelajaran tentang pentingnya batasan dalam pertemanan dan kualitas hubungan yang sehat, terutama ketika didukung oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembahasan em, toxic friendship pada mahasiswa ditandai hubungan yang tidak seimbang, dominasi, dan manipulasi, di mana individu lebih sering mengalah dan berkorban demi mempertahankan pertemanan. Subjek cenderung bertahan karena adanya keterikatan emosional, rasa takut kehilangan, dan kebutuhan akan penerimaan sosial. Meskipun hubungan tersebut menimbulkan tekanan, eh, tetapi maksud saya, subjek cenderung bertahan karena adanya rasa keterikatan dan juga kebutuhan akan penerimaan sosial meskipun hubungan tersebut terasa menekan. Kesadaran untuk mengakhiri hubungan biasanya muncul setelah pengalaman menyakitkan terjadi secara berulang dan adanya dukungan dari orang terdekat. Tekanan emosional yang dialami memunculkan perasaan marah, kecewa, cemas, dan kelelahan psikologis. Dampak ini berlanjut pada penarikan diri secara sosial, menurunkan kepercayaan diri, serta terganggunya fokus akademik. Setelah keluar dari toxic friendship, subjek merasakan kelegaan, namun juga membawa luka emosional yang mendorong terbentuknya batasan diri dan sikap lebih selektif dalam berteman. Selanjutnya, penutup. Pada bagian implikasi, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap dinamika toxic friendship sebagai upaya menjaga kesehatan mental, kesejahteraan emosional, serta keberfungsian sosial dan akademik. Selanjutnya, pada kesimpulan, toxic friendship merupakan hubungan pertemanan yang tidak seimbang dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik mahasiswa. Meskipun pada awalnya sering tidak disadari, pengalaman ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan penarikan diri sosial, namun juga dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran dalam membangun relasi yang lebih sehat. Pada bagian saran-saran, untuk mahasiswa, em, untuk mahasiswa atau korban diharapkan mampu meningkatkan kesadaran terhadap tanda toxic friendship. Untuk pelaku diharapkan untuk dapat melakukan diharapkan dapat melakukan refleksi diri dan mengembangkan empati. Untuk teman sebaya, diharapkan mampu memberikan dukungan emosional dan membantu melihat situasi secara objektif. Untuk keluarga, diharapkan menjaga komunikasi yang terbuka dan empatik. Sementara untuk institusi pendidikan diharapkan menyediakan lingkungan kampus yang aman melalui psikoedukasi, peer support, dan layanan konseling. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas partisipan dan mengkaji pengalaman dari korban maupun pelaku. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya membuka sesi tanya jawab dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih.